Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti Nif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti Nif, Nif. Nak ngomong apa nanti? Di rumah Pak. Erna. Di rumah, Pak. Satu sih. Di rumah Umar Pak. Kau nak ngomong Umar. Astagfirullah. Situ tak? Itu dah. Ya, alhamdulillah. Situ. Dia sidik mana ni? Baru 12 ya. Dia nanti Mas. Dereng tangga mungkin. Piye. Enak ada turu ya. Oke, siapa itu yang mau presentasi? Kasih. Pernah ya? Nah. Gimana, Pak? Presentasi tugas. Tugasnya saya? No. Sok tugasnya Umar. Aku Ya, karo Pak. Umar nang kono, tugasnya Umar kok. Presentasi. Apa sak iki kowe karo Umar ngono ya. LDR sama Umar, Pak? Lah ya kan sak ruangan to nang kono tuh, nang kamar wong loro. Enggak. Oh, no to. Enggak. Umar teko ya? Umar gabung Umar. Kok sing ngene mesti. Ini saya, Pak. Ya, sing enteni kancane karone, laki wong 13 e. Nah, Umar aja mbok sing ngene dadi ra gabung. Astagfirullah. Nah, paling mbok sing ngene mesti. Kowe galak wae ta enak. Galak pripun to, Pak? Aja galak-galak. Enggak galak. Ora ta. Nyatane Umar wedi no karo kowe no. Ismawan. Ismawan. Nang endi ki Ismawan? Rusak mikir rusak kata Ismawan. Ya, mikir rusak. Ismawan ra iso ngomong. Mikir rusak. Pripun, Pak? Oh, nang endi ki? Di rumah, Pak. Oh, buka bengkel. Jadi buka bengkel. Pripun? Jadi buka bengkel. Nggih, Pak. Jam piro buka? Jam 8:30. Bisa, kowe iso bengkel. Ini kan kuliah, jadi ya ditunggu sama karyawan dulu, Pak. Ora maksudnya kowe iso bengkel. Mboten. Loh, Kan ya? ngomong nunggu, Pak. Oh, akhirnya kowe iso bengkel, iso dandani motor ngono. Tidak bisa. Disaged ning mak dikit-dikit, Pak. Oh. Nek iso Irna kuwi dandanono bengkelen Irna. Aduh, Kan rusak kowe, Irna kan rusak di bengkelke. Astagfirullah, Pak Ekoi. sampun di bengkel Umar, Pak. Oh, wis di bengkel Aduh, Umar. Lah nyatane Umar dong iso ora iso dadi no bengkel Umar. Kan bengkel wong liya wae. Servis di Umar lebih jos. Lah ya. Nah, itu, Pak. Ya, Umar ra ketok. Ya, Wan. Kenapa Pak? Besok godok wedang ya. Kula terus Pak. Ya godokan wedang apa enak mantap kok. Pas ya. Ora kelegen ora pas ngono lho. Sahid ini nanti hit, Sahid. Apa kuwi? Meliana apa, Mel? Apa Meliana? Ngomong Mel, Meliana. No, Pak. Ya ngopo? Gak wani kule, Pak. Baris teh. Ya, yang mana ngopo? Baris teh. Oh iya. Ora kopi ning teh ya.
Kita cocok karo kowe ya Yahwan cocok karo Meliana gitu. Nggih mawon Gadoke Bu. wae. Ya, gadoke wae. Ya ora Hanif. Setuju, Pak. Ayo. Gadoke wae Yahwan karo Meliana. Pikir nah yo. Saiki nak. Sekarang, Pak. Heeh, posesio. Apa ngenten Umar kowe? Arep ngenten Umar gabung. Ya Allah, Umar Umar gabung. Umar belum bangun, Pak. Ayah. Iya, kok ngerti mbok dibangunin. Mosok kowe ra iso bangunin Umar. Enggak pernah Seorang. beanan, Pak. Oh, bangunin ora iso bangunin Umar ta. Ya kan ora sak omah ngopo ya. Oh, urung sak omah. Ya, kan sak omah. Ya dibangunin no cedak. Oh, lho. Gawe iki Oh ya, kopi. sapa Rizky sama Nadif anu vaksin nang Vkom. Iki do vaksin kabeh urung iki. Nek urung kan iki nang vaksin nang Vkom iki. Kula dereng, Pak. Ya kok urung. Oh, kayak ini Dereng. belum daftar dene vaksin dene jano. Pak wis wani nih, jare wedi. Lah apa? Wani yo. Wedi disuntik to. Wonten, Pak. Nek Erna wis vaksin dulu lah, kowe nah. Udah, Pak, tapi lagi yang pertama. Oh, ning kedua aku tak vaksin dhewe piye nah. Oh, Nah. Heeh, ning kedua tak vaksin wae nah. astagfirullah. Masih lama saya yang kedua, Pak. Oh, sih lama. Lah ya sing kedua tak vaksin wae engko malah anu kekebalan tubuhmu kuat malah. Ya ora nih ya. Mulai enggak ini, Pak? Iya mulai ngono. Share screen. Iya. Kayak ayu lho nah nek ngono kuwi. Nek ora nesu ngono kuwi manis. Saya enggak pernah marah kok, Pak. Iya. Kadang gue sok nesu ngono kae tenan. Welik jepuprut ngono nek. Pak ini udah tampil belum, Pak, PPT-nya? Wes. Di slideshow ya, Pak. Dimulai nih, Pak. Iya. Cek mulai kowe apa aku? Jenengan man. Oh, udah biasanya sing mulai kowe. Kowe apa aku sing mulai? Manut, Pak, ini jenengan apa saya? Manut. Ya wis kowe wae anu. Aku tak manut kowe. Wis ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini saya Erna Sundari di sini akan mempresentasikan tugas saya, perencanaan sistem. Perencanaan sistem merupakan tahap paling awal sebelum melakukan pengembangan sistem informasi. Perencanaan sistem dilakukan saat suatu kegiatan akan berjalan. Perencanaan sistem mengidentifikasikan sistem informasi penting yang strategis dalam organisasi. Tahap ini digunakan untuk menentukan apakah pengembangan sistem informasi akan dilakukan atau tidak. Perlunya perencanaan sistem. Perencanaan sistem perlu dilakukan agar pembangunan atau pengembangan sistem sesuai blueprint yang ada sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Dengan melakukan perencanaan sistem dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan ekonomi dalam kegiatan operasi, memusatkan pada tujuan, dan menyediakan sarana pengendalian operasi. Perencanaan sistem menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem serta operasinya. Perencanaan sistem terdiri dari perencanaan jangka pendek 1-2 tahun dan jangka panjang sampai 5 tahunan. Yang menangani perencanaan sistem meliputi planning staff, Departemen Pengembangan Sistem atau konsultan pengembangan sistem di luar perusahaan, Departemen Pengolahan Data atau dapat digabung dengan Departemen Akuntansi. Tahap-tahap perencanaan sistem: mendefinisikan proyek, memodelkan proyek, membuat perkiraan anggaran, membuat penjadwalan proyek, menyeimbangkan rencana proyek, menyetujui rencana proyek.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sistem. Menurut Popey pada tahun 2004, perencanaan sistem dibedakan menjadi 4 faktor penting, yaitu struktur, kebijakan, sumber daya, mekanisme dukungan. Kunci dari sebuah strategi perencanaan sistem. Hubner dan Hopwood pada tahun 2010 menyatakan kunci dari sebuah strategi perencanaan sistem meliputi sebuah pernyataan secara keseluruhan berkaitan dengan faktor kunci keberhasilan perusahaan. B. Deskripsi dari sistem dalam perusahaan yang diperlukan dalam upaya melakukan perencanaan sistem. C. Sebuah pernyataan yang menunjukkan bidang prioritas harus diberikan prioritas tertinggi. D. Garis besar sumber daya yang dibutuhkan, termasuk biaya, personil, dan peralatan yang dibutuhkan. E. Tentatif jadwal untuk mengembangkan sistem tertentu. Proses perencanaan sistem dikelompokkan dalam 3 proses utama, yaitu 1. Merencanakan proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencanaan. 2. Menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan oleh komite pengarah. 3. Mendefinisikan proyek sistem yang dikembangkan oleh analis sistem. Kualitas sistem. Menurut Guimaraes pada tahun 2003 menyatakan bahwa keberhasilan sistem mempunyai 3 komponen tolak ukur, yaitu kualitas sistem, manfaat sistem, dan kepuasan pengguna. Kualitas sistem diukur dengan A. Biaya. Dengan adanya kualitas sistem yang baik, maka akan terjadi pengurangan masalah yang terjadi, serta dapat mengurangi biaya-biaya operasional perusahaan. B. Manfaat. Manfaat dari sistem yang dihasilkan dalam perencanaan sistem dapat berupa penghematan atau peningkatan di dalam perusahaan. Peranan perencanaan sistem informasi terhadap kualitas sistem. Perencanaan sistem merupakan langkah atau tahap awal dari pembuatan sistem. Perencanaan sistem ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sistem yang dihasilkan. Hamilton dan Cervani berpendapat kualitas sistem dapat dilihat dari kemudahan untuk digunakan, kemudahan untuk diakses, kecepatan dalam melakukan akses, dan keamanan terhadap sistem. Kualitas sistem sebagai hasil dari perencanaan sistem informasi memiliki 2 kriteria penilaian, yaitu manfaat dan biaya. Jika sistem dari suatu perusahaan tidak memenuhi beberapa kriteria, dapat dikatakan memiliki kelemahan sistem. Dan untuk mengatasi kelemahan sistem yang digunakan oleh perusahaan, dapat dimulai dengan melakukan perencanaan sistem yang baik. Selesai. Sekian dari saya, Pak. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimaafkan. Ini jenis mana ya? Nesu dimaafkan. Enggak, Pak. Ya. Itu satu lagi yuk. Sing cowok ganti yuk. Cici, kamu Erna ya coba yuk. Yang cowok mau menawarkan diri. Yuk. Saya coba. Neneng ditunjuk ya. Farel gabung dah ini. Farel gabung dah. Farel Gabung, Pak. nanti. Meneng wae no. Naufal ya, Naufal. Iya Pak, sekedar. Nang endi iki? Iki enten. Nang omah? Nggih, di rumah. Atuh suruh suara musik cerak-cerak ngono kayak tangke tuh. Aduh. Daerah itu. Nah iya, suaranya ketok cerak-cerak kayak tangke tuh.
Erna lho, wis adus, wis dandan, wis celaan, gengesan barang ngono gitu. Astagfirullah. Enggak lah. Loh, Adem jagung tapi kamu ya, kan Pak. gengesan, wis adus, gengesan celaan gitu. Enggak Gengesan telan, barang, Pak. ambil celaan barang gitu. Ya, kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lebih banyak banget sih, kan suaranya seger. Ji. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan sistem. Apa itu perencanaan sistem? Perencanaan sistem adalah proses membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem informasi yang berhubungan dan mendukung tujuan bisnis dan operasi organisasi. Perencanaan sistem berhubungan dengan perencanaan bisnis yang menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem serta operasinya. Siapa yang merencanakan sistem? Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau karena sistem yang lama masih mempunyai kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Bisa meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan pelayanan. Manajemen puncak sangat berperan dalam perencanaan sistem. Terdiri dari CIO, CEO, CFO, dan eksekutif senior perwakilan kelompok user yang lain. Komite ini yang menghubungkan tujuan bisnis dan sistem informasi untuk mencapai tujuannya. Tujuan tahap perencanaan. Yang pertama terdapat sistem informasi, apa yang akan dikembangkan, kemudian sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan, mempertimbangkan dana yang tersedia, terakhir siapa yang melaksanakan. Proses perencanaan sistem dikelompokkan dalam 3 proses utama, yaitu merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencana. Yang kedua, menentukan proyek sistem yang dikembangkan, dilakukan oleh komite pengarah. Yang ketiga, menentukan proyek sistem yang dikembangkan oleh analisis sistem. Tahap pertama. Di dalam proses tahap 1 terdapat 7 proses penting, yaitu mengkaji tujuan, rencana strategi dan taktik perusahaan. Kedua, mengidentifikasi proyek sistem. Ketiga, menetapkan sasaran proyek sistem. Keempat, menetapkan kendala proyek sistem. Kelima, menentukan proyek sistem prioritas. Kelima, menentukan proyek sistem prioritas. Keenam, membuat laporan perencanaan sistem. 7, meminta persetujuan manajemen. Proses tahap 2. Menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan oleh komite pengarah. Ada 2, yaitu yang pertama menunjuk tim analisis terlebih dahulu, kemudian yang kedua mengumumkan proyek pengembangan sistem. Proses tahap 3. Terdapat 4, yaitu melakukan studi kelayakan, 2, menilai kelayakan proyek sistem, 3, membuat usulan proyek sistem, keempat, meminta persetujuan manajemen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Ya, Waalaikumsalam. oke, itu tadi ya, sampel 2 sudah disampaikan oleh Mbak Erna sama Mas apa tadi? Lupa jadinya. Naufal. Naufal. Ji. Naufal Yusuf ya. Ji. Oke, tadi sudah disampaikan 2. Jadi intinya seperti itu. Saya nambahkan sedikit tadi tahapan tadi ya, jadi disampaikan oleh Mas Naufal tadi. Tadi sudah betul disampaikan oleh Mas Naufal bahwa perencanaan sistem, kalau dulu pernah belajar analisa dan perancangan sistem ya. Dulu kan pernah ada namanya siklus hidup pengembangan sistem ya, atau metode pengembangan sistem ya.
pernah diajarkan ada waterfall, ada SDLC waterfall dan seterusnya ya, ada prototype dan seterusnya. Intinya siklus hidup pengembangan sistem itu kan ada mulai dari perencanaan, kemudian analis ya, kemudian desain atau perancangan ya, desain atau perancangan sistem secara umum, kemudian ada evaluasi dan seleksi sistem, kemudian ada desain dan perancangan sistem secara terinci. Kalau tadi secara umum, kemudian setelah dilakukan evaluasi dan seleksi sistem, dilakukan desain dan atau perancangan sistem secara terinci, kemudian implementasi, dan yang terakhir adalah perawatan itu. Ya tadi sudah disampaikan oleh Mas Noval juga bahwa siapa yang merencanakan tadi betul, siapa yang merencanakan itu adalah seorang manajemen puncak. Yang merencanakan perencanaan sistem itu ya manajemen puncak. Tanpa ada persetujuan, tanpa ada kebijakan dari manajemen puncak, maka perencanaan sistem itu tidak akan terjadi. Karena siapa penggunanya ya manajemen puncak kan. Semua keputusan atau kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi atau penerapan teknologi informasi itu tergantung dari manajemen puncak atau manajemen senior ya, atau manajemen tingkat atas istilahnya ya. Ya tadi sudah disampaikan ya, contoh manajemen puncak itu siapa ya, ada CEO ya, CFO dan eksekutif senior, itu manajemen puncak. Kemudian tadi tahapan perencanaan tadi ya, apa namanya, saya dulu benar ya. Harus ngopi-ngopi loh tuan, mah harus kopi, harus pisang goreng ya lah, mantep. Ya nah Erna, Nggih, Pak. harus ngopi. Tapi ini tambahan dikit. Nah ini tahapan dalam proses perencanaan sistem. Jadi apa namanya sistem pada waktu kita ingin merencanakan atau perusahaan atau organisasi ingin merencanakan suatu sistem, maka yang pertama adalah mengkaji tujuan dari perencanaan strategis atau dan taktik perusahaan. Apa sebenarnya sistem itu ingin direncanakan? Perencanaan strategisnya bagaimana? Setelah itu diidentifikasi ya, mengidentifikasi apa namanya proyek sistem. Nanti tujuannya untuk mengetahui proyek atau sistem-sistem apa saja yang akan direncanakan. Makanya dilakukan identifikasi proyek. Kemudian setelah dilakukan identifikasi terhadap proyek sistem, kemudian menetapkan apa sebenarnya tujuan atau sasaran ya, sasaran dari proyek sistem yang telah diidentifikasi tersebut. Kemudian setelah menetapkan sasaran, mencari apa kendala-kendala dalam proyek sistem. Ya, kendala-kendala yang mungkin nanti akan dihadapi ya pada waktu apa namanya menjalankan atau melakukan proyek sistem tersebut. Nah, ini perlu diketahui kendalanya ya agar apa namanya untuk pengambilan keputusan oleh manajemen puncak atau manajemen senior ya. Setelah menentukan kendala proyek sistem, kemudian menentukan proyek sistem prioritas. Ya. Setelah tadi identifikasi proyek sistem kan banyak sekali ya, identifikasi sistem yang dibutuhkan itu ternyata banyak. Kemudian setelah ditetapkan sasaran proyek sistem, kemudian menetapkan kendala, baru ditentukan proyek sistem prioritasnya. Mana sistem yang diprioritaskan. Nah, ini ditentukan sistem-sistem yang mungkin itu lebih diutamakan terlebih dahulu atau memang krusial ya, itu ditentukan prioritasnya. Setelah itu membuat laporan perencanaan sistem yang berupa apa namanya laporan perencanaan sistem yang telah dilakukan tadi ya, mengkaji tujuan, mengidentifikasi proyek, menetapkan sasaran, isinya itu ya. Kemudian kendala proyek sistemnya itu apa, proyek sistem yang prioritas apa, dibuat laporan. Kemudian disetujukan oleh manajemen senior tadi. Apakah disetujui atau tidak? Karena semua adalah tergantung dari manajemen puncak atau manajemen senior ya, eksekutif ya, pimpinan tingkat atas lah ya kalau di organisasi. Ya, kemudian setelah mendapat persetujuan dari manajemen senior atau manajemen puncak, baru ditunjuk tim analis tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Noval tadi ya, menunjuk tim analis ya. Ya, tim analis yang ditunjuk ya untuk melakukan apa? Analisis sistem. Ini tadi kan baru berupa ini ya perencanaan ya, menetapkan perencanaan sistem berupa laporan ya. Kemudian dari perencanaan sistem tersebut oleh tim analis ya ini melakukan apa namanya menganalisis terhadap perencanaan sistem tersebut. Kemudian tim analis baru memberikan apa namanya proyek pengembangan sistem atau mengumumkan proyek pengembangan sistem, kemudian melakukan studi kelayakan ya, melakukan studi kelayakan, kemudian menilai ya, kelayakan dari proyek sistem yang tadi akan dikembangkan. Setelah itu baru membuat usulan proyek sistem.
ya usulan proyek sistem yang sudah dilakukan analisis oleh seorang tim analis ya, mulai dari studi kelayaan, kemudian menilai kelayaan proyek sistem tersebut ya, dan usulan proyek sistem yang sudah dilakukan studi kelayaan oleh tim analis. Siapa ya, kepada meminta persetujuan lagi kepada tingkat manajemen. Nah, ini tahapan ya, proses dari perencanaan sistem. Apabila sudah disetujui, yang terakhir disetujui oleh manajemen, baru bisa dilakukan tahap berikutnya, yaitu proses perencanaan sistem. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Hari ya. Tahap pertama tadi sudah ya, ada taktik dan seterusnya, mengidentifikasi proyek tadi ya, tujuan strategi tadi perusahaan, itu organisasi bisnis bertujuan pasti untuk mendapatkan keuntungan kan, untuk mendapatkan laba ya. Maka perencanaan sistem itu juga harus mendukung untuk meningkatkan laba ya. Jadi organisasi atau perusahaan itu pasti di bidang bisnis ya, organisasi bisnis itu kan tujuan utama organisasi itu kan untuk mendapatkan laba, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan penghasilan. Maka ya perencanaan sistem yang akan dilakukan itu juga harus mendukung untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan laba, untuk meningkatkan keuntungan. Berbeda kalau organisasi sosial ya. Kalau organisasi sosial itu kan tidak untuk non profit ya, bukan untuk mendapatkan keuntungan atau tidak untuk mendapatkan laba. Tapi kalau organisasi yang bisnis ya, maka tujuan dari perencanaan sistem itu juga harus mendukung dari apa? Untuk meningkatkan produktivitas atau untuk meningkatkan keuntungan atau laba. Itu tujuan strategi taktik dari organisasi atau perusahaan yang akan melakukan perencanaan sistem. Kemudian identifikasi proyek tadi ya, misalkan diidentifikasi banyak sistem informasi yang akan dibuat ya, sistem informasi pengendalian pemasaran, sistem informasi produksi, sistem informasi distribusi, sistem informasi yang lain lah, pemasaran dan seterusnya, misalkan keuangan dan seterusnya. Diidentifikasi semua proyek ya, sistem informasi yang akan yang ada di dalam perusahaan yang akan dikembangkan misalkan. Kemudian setelah itu kan menetapkan sasaran tadi ya, apa yang diinginkan, apa yang ingin dicapai oleh masing-masing proyek sistem tersebut ya. Misalkan tadi ada ingin mengembangkan sistem informasi pengendalian dan pemasaran. Tujuan atau sasarannya apa? Sasaran dari sistem informasi pengendalian dan pemasaran itu untuk memberikan pelayanan ya, pelayanan order atau permintaan kepada pelanggan agar lebih baik. Itu kan sasarannya ya, meningkatkan pangsa pasar misalkan. Yaitu setiap sistem informasi yang akan dikembangkan atau setiap hasil identifikasi proyek itu ditentukan sasarannya masing-masing. Ya. Misalkan sistem pengendalian distribusi sasarannya apa? Untuk mengoptimalkan ya jalur distribusi sehingga dapat mengurangi biaya distribusi misalkan. Ini sasarannya. Ya, ini semua dibuat sasarannya. Kemudian setelah itu ya di analisa kendala. Apa yang kendala yang akan dihadapi nanti pada waktu proyek itu dilakukan. Mungkin dana ya, waktu atau ada batasan struktur organisasi misalkan. Nah, itu semua dianalisa, dilakukan dicari kendala yang mungkin akan dihadapi. Nah, kemudian setelah tadi menentukan prioritas tadi ya, mana yang dilakukan proyek sistem yang akan diprioritaskan dengan alasan ya. Alasan menentukan prioritas itu apa? Karena kebutuhan mendesak, karena penghematan biaya atau yang lain. Yaitu prioritas. Kenapa yang diprioritaskan sistem keuangan? Alasannya apa? Karena kebutuhan mendesak. Karena untuk penghematan biaya misalkan. Atau yang lain, alasan-alasan yang lain, alasan untuk menentukan skala prioritas dari proyek sistem tersebut. Ya, kemudian tadi membuat laporan. Setelah membuat laporan kami minta persetujuan dari manajemen apakah perencanaan sistem yang akan dilakukan itu disetujui atau mendapat persetujuan dari tingkatan manajemen, yaitu manajemen puncak atau manajemen eksekutif. Ya, tadi tahap kedua ya, tadi bisa dilihat tadi sudah disampaikan oleh Mas Noval juga ya. Tim analis ya, menunjuk tim analis ya. Tadi ya, tim analis itu yang akan menganalisis sistem ya, perencanaan sistem yang sudah dibuat, yang sudah direncanakan, yang di tahap pertama tadi sudah dilakukan ya, sudah disetujui oleh manajemen puncak. Kemudian tahap kedua menunjuk tim analisis untuk melakukan analisis terhadap perencanaan sistem tersebut ya, mengumumkan proyek pengembangan sistem. Kemudian tahap ketiga melakukan studi kelayaan ya, melakukan studi kelayaan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan sistem itu siap dilakukan atau dihentikan. Nah, itu di sini letak untuk menentukan apakah rencana dari pengembangan sistem yang akan dilakukan itu apakah
dilanjut atau dihentikan. Itu dilihat dari studi kelayakan. Yaitu langkah-langkah yang mencari fakta dari sistem yang ada. Ya, mungkin sudah ada sistem yang sudah ada, kemudian dilakukan analisis ya, studi kelayakan dengan pengembangan yang akan dilakukan. Nanti untuk menentukan apakah proyek sistem itu ya, karena tadi ada banyak pilihan banyak proyek sistem yang akan dilakukan. Itu semua dilakukan studi kelayakan. Apakah sistem ini siap tetap dilanjut atau dihentikan? Ya, dengan mencari fakta-fakta dari sistem yang sudah ada. Ya, mestinya teknik pengumpulan ini yang kalau kita mengembangkan sistem kan mesti wawancara, observasi, kuesioner itu kan yang kita lakukan ya biasanya ya. Ya, ini seorang tim analis yang akan melakukan studi kelayakan ya mesti akan wawancara ya. Misalkan mau tadi ya sistem informasi pengendalian dan pemasaran tadi, mesti akan melakukan wawancara pada siapa? Pada bagian marketing yang melakukan pemasaran ya. Untuk mencari apa? Mencari fakta, mencari data ya. Tujuannya untuk menentukan apakah sistem yang dikembangkan ini ya tadi sistem informasi pengendalian dan pemasaran tadi apakah siap untuk dikembangkan atau malah dihentikan. Gitu ya. Itu kemudian observasi, kuesioner, sampling dan seterusnya. Kemudian data yang dikumpulkan, organisasi, personel, prosedur, lingkungan kerja. Ini data yang akan dikumpulkan misalnya ya. Oke, itu kalau di perusahaan ya organisasi ya personel itu ya personel yang nanti yang berhubungan dengan sistem yang akan dikembangkan itu ya. Misalkan tadi pemasaran, sistem informasi pengendalian dan pemasaran atau sistem informasi distribusi ya yang berhubungan dengan sistem itu personelnya. Nah, itu yang akan dikumpulkan datanya. Kemudian prosedur-prosedur SOP ya, SOP yang ada di dalam organisasi tersebut atau di bagian tersebut. Misalkan tadi pemasaran, ada SOP yang untuk melakukan order ya, pada waktu ada customer ingin melakukan order, SOP-nya bagaimana. Nah itu perlu dikumpulkan data itu, tujuannya apa? Lalu untuk mengembangkan satu sistem kan kita harus, seorang analis harus tahu SOP-nya, prosedurnya bagaimana. Ya, nanti dipelajari, tujuannya untuk melakukan analisa terhadap pengembangan sistem. Kemudian lingkungan kerja ya, tentu saja sesuai dengan bagian yang ada di dalam sistem tersebut. Ini bisa dilihat ya, kira-kira analisis kelayakannya bisa dilakukan, mungkin dulu pernah dilakukan ya analisis kelayakan dengan menggunakan TELOS, PDM ya, nanti bisa dilihat. TELOS itu kan teknikal, ekonomi, legal ya, operasional dan schedule, nanti bisa dilihat dari segi teknikal. Ya. Sistem yang diusulkan dapat dikembangkan ya dan diimplementasikan ya menggunakan teknologi yang ada atau jika tidak maka dibutuhkan teknologi baru yang dibutuhkan. Nah, itu dianalisis dari segi teknikalnya. Apakah sistem yang akan dikembangkan nanti bisa diimplementasikan dengan teknologi yang sudah ada atau dengan teknologi baru yang akan dibutuhkan atau membutuhkan teknologi baru misalkan atau membutuhkan perangkat baru misalkan ya. Kemudian dari segi ekonomi mestinya bagi dana ya, segi dana yang tersedia itu mendukung biaya yang diestimasikan ya dari sistem yang diusulkan atau tidak. Kemudian legal itu berkaitan dengan hukum ya. Jadi jika sistem yang dibuat itu ada masalah maka mampu tidak perusahaan itu dalam dapat melepaskan kewajiban hukumnya. Nah, ini perlu dianalisa juga ya di studi kelayakan. Ya, misalkan kan membangun sistemnya dengan menggunakan software yang tidak berbayar misalnya atau software yang bajakan misalkan. Nah, itu nanti akan bermasalah dengan hukum enggak? Kalau bermasalah dengan hukum, mampu enggak perusahaan itu melakukan melepaskan ya kewajiban dari hukumnya itu misalkan. Jadi analisa ya dilakukan studi kelayakan. Kemudian operasional ya, ini prosedur tadi ya, prosedur yang ada dan kemampuan personal itu cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau tidak, atau perlu ada tambahan prosedur dan kemampuan ya. Maksudnya dengan adanya sistem yang baru nanti apakah aturan atau prosedur yang sudah ada dan personel yang sudah ada itu bisa mengoperasikan sistem yang diusulkan atau perlu tambahan bisa tambahan prosedur atau SOP atau bisa tambahan kemampuan dari personel. Nah, ini perlu dilakukan studi ya, jadi kemudian schedule waktu ya. Ya, ini sistem yang diusulkan itu harus beroperasi dalam rangka waktu yang dapat diterima misalkan ya, dari waktu. Kapan ini mau dioperasi, mau diimplementasikan ya? Apakah bertahap, apakah langsung ya menggantikan sistem yang lama langsung menggantikan atau bertahap ya? Nah, ini perlu dilakukan schedule atau penjadwalan. Misalnya kan jarang yang kalau beralih ke sistem itu biasanya langsung
dipangkas itu tidak, biasanya bertahap ya. Sistem lama ada berjalan dengan berjalannya sistem baru, atau diambil tengah-tengah atau langsung ya. Nah, ini menyesuaikan dilihat dari kondisi dari perusahaan atau dari kondisi sistem yang sudah ada. Ini nanti bisa dilihat ya. Ini kalau dari PDM ya, productivity, differentiation, kemudian dan manajemen. Nanti bisa dilihat bagaimana mengukur productivity ya. Ini pengukuran ya output dan yang pengukuran jumlah output yang dihasilkan input ya. Tujuannya untuk mengurangi biaya tambahan ya yang tidak bernilai. Kemudian ada differentiation ya, ini pengukuran ya seberapa baik sebuah perusahaan itu ya menawarkan hasil produk atau jasa yang berbeda sama sekali dengan perusahaan saingan. Nah, ini berkaitan dengan saingan. Ya mestinya adanya perbedaan kualitas ya dan penanganan khusus pelayanan yang lebih cepat ya. Dengan adanya sistem ini yang baru ini, apakah kalau perusahaan di bidang jasa pelayanan misalkan, atau perusahaan penjualan, pelayanan penjualannya lebih baik atau tidak, kemudian kecepatan ya, lebih cepat atau tidak pelayanannya, biayanya lebih mahal atau lebih rendah misalkan. Nah, itu perlu diukur ya. Kemudian manajemen ya, pengukuran ya seberapa baik ya sistem informasi itu menyediakan informasi bagi manajer atau bagi manajemen puncak ya. Ini dilakukan pengukuran dengan adanya sistem pengembangan sistem ini. Setelah nanti sistem itu diimplementasikan, seberapa baik sistem ini akan memberikan informasi kepada atau menyediakan informasi ya untuk membantu manajemen eksekutif ya dalam hal melakukan perencanaan, pengontrolan ataupun pengambilan keputusan. Ini perlu dilakukan pengukuran, karena tujuan dari sistem itu kan untuk membantu tingkat manajemen dalam hal pengambilan keputusan. Itu dilakukan strategi atau analisis studi kelayakan itu tadi. Ya baru nanti membuat ya usulan ya proyek yang kita akhir tadi ya, membuat usulan proyek, dan tentu saja setelah usulan proyek itu dia tetap dimintakan persetujuan kepada manajemen puncak atau manajemen eksekutif. Begitu kira-kira. Ini tadi ada beberapa metode lagi yang nanti bisa dicari ya. Dulu Mas SWOT itu nanti bisa dipelajari, saya rasa sudah pernah ya dapat ya. Ada PES ya, politik, ekonomi, sosial, teknologi umum. Ini untuk mengenakan analisis ya. Apakah tadi perencanaan sistem yang dilakukan itu tadi bisa dilanjut atau tidak. Itu bisa dilakukan dengan analisis ini ya, metode analisis perencanaan sistem. Ada PES, dilihat dari segi politik, ekonomi, sosial, teknologi umum ya. Kemudian PLC, kemudian ada SWOT ya. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya analisis SWOT. Itu kira-kira. Oke, itu tambahan dari saya. Nanti materi ini bisa di-download di e-learning. Kemudian nanti tugas untuk minggu depan ada di e-learning, materi dan tugas. Kemudian untuk materi tugas hari ini bisa dikumpulkan di e-learning, baik yang presentasi maupun yang tidak presentasi, semua ngumpulkan di e-learning. Begitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mbak Erna? Belum. Ya Pak. Duh, Erna lagi. Absennya di mana Pak? Di e-learning. Habis ini. Kayaknya di e-learning. Ini suratnya kok, nah? Enggak Pak. Oke, Pak. Ya sudah, sekarang kembali ke e-learning untuk absen dan download materi dan tugasnya. Nanti tugas untuk minggu depan ada di materi ya, dan dulu materi nanti di akhir ada tugas. Dan yang tugas hari ini dikumpulkan di e-learning. Begitu ya? Enggak Pak. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sing arep vaksin C. Ya, sing arep vaksin C. Karena nek kurang vaksin kedua sok tak vaksin. Enggak usah Pak, vaksin di puskesmas mawon. Rasa vaksin malah kebal. Baik, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi, semoga tetap sehat selalu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Makasih Pak.